Allah wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bihi wa barik lana fi alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a al-intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Faidatun tashtamilu ala kalimatin fil ma'rifati billahi ta'ala. I'lam anna awwala kulli syai'in yajibu 'alal 'abdi ma'rifatu sani'ihi wa kaifa kana sana'ahu thumma ta'abbud lahu wa kaifa ya'buduhu. Faedah baru yaitu membahas segala yang meliputi kalimat-kalimat untuk mengenal Allah, memahami Allah, mengetahui wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, ketahuilah bahwa segala sesuatu, pertama dari segala sesuatu yang wajib diketahui oleh seorang hamba yaitu mengetahui penciptanya. Wa kaifa kana sana'ahu, bagaimana ia menciptakannya. Setelah mengetahui siapa yang menciptakan dan bagaimana menciptakannya, summa ta'abbud lahu, kemudian mengabdi kepadanya, menghamba untuknya, dan bagaimana cara kita mengabdi dan menghamba kepadanya. Nah, itulah kewajiban orang tua pertama kepada anaknya, mengenalkan kepadanya siapa yang menciptakannya. Jadi bukan mengajarkan kepada anaknya itu bahwa pelangi ada 5 warnanya, atau balonku ada 5, meletus salah satunya, atau hal-hal yang lain. Apalagi yang merusak moral ke depannya. Yang diwajibkan pertama kali dari orang tua kepada anak-anaknya, laki ataupun perempuan, bagaimana mereka mengenal penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pertama omongan yang perlu kita ajarkan kepada anak kita itu adalah Allah. Bukan aba, abi, abuya, papa, papi, bapak, ayah, dad, dan lain sebagainya. Tapi pertama kali yang kita ajarkan agar dia bisa melafadzkannya itu adalah Allah. Jadi kita tuntun dia untuk Allah. Walaupun ia awalnya nggak ngerti siapa itu Allah, tapi itu pelajaran yang bertahap dari orang tua kepada anaknya. Mengenalkan secara lafadz Allah, seperti ketika baru lahir, mengenalkan kepadanya panggilan sholat. Walaupun ia belum tahu
bahwa itu adalah panggilan untuk sholat, beribadah, komunikasi antara hamba kepada Allah. Karena itu di dalam kitab Zubat dinyatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kewajiban yang dipikul oleh seorang manusia yaitu mengenal Allah dengan yakin. Jadi bukan sekedar mengenal, tapi mengenal Allah dengan yakin. Setelah itu baru mengabdi, menghamba kepadanya, menghamba untuknya. Dan bagaimana cara penghambaan kita, pengabdian kita untuknya, kepadanya. Wa bihadzainil faslaini ma'a taufiqil qadim yanalu sa'adah wa yartaqi fi ma'arid zulfal karamah. Dengan dua ini, dengan dua fasal ini atau dengan dua perbuatan ini, yaitu mengenal Allah, bagaimana Allah menciptakan makhluknya, kemudian mengabdi, beribadah kepadanya, dan bagaimana cara mengabdi dan beribadah untuknya, ya. Dengan iringan taufik, dengan iringan taufik al-qadim yang dulu, yanalus sa'ada, seseorang itu akan mendapatkan apa? As-sa'ada, keberuntungan. Wa yartaqi, dan seseorang itu meningkat fi ma'arid zulfa al-karamah, di tingkatan yang dekat dan sangat istimewa. Wa bididdi hadainil faslaini wa huwa al-jahl wal isyan ma'al khidyan al-qadim yanalu syaqawa wa yanhattu fi ilal khizi wal ihana. Dengan lawan dua hal tadi, yaitu tidak mengenal Allah, tidak mengabdi kepada Allah, itu berarti apa? Bodoh, bermaksiat, diiringi dengan apa? Dicabutnya taufik, kekuatan, bisa melakukan ketaatan. Yanalu syaqawah, seseorang itu akan mendapatkan celaka, wa yanhattu, dan jatuh turun ilal khizi, kepada apa? Kehinaan, kehinaan dan kenistaan. Jadi seseorang itu menjadi mulia, diangkat oleh Allah derajatnya tinggi ketika ia mengenal Allah, mengabdi kepada Allah. Sebaliknya, orang itu akan dihinakan oleh Allah, dimurkai oleh Allah, mendapatkan azab dan siksanya ketika ia tidak mengenal Allah dan tidak mengabdi kepada Allah karena kebodohannya, karena kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang apa? Wujudnya Allah. Untuk kita mengenalnya, bahwa Allah itu ada. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi seperti langit, yaitu 7. Jadi Allah menciptakan 7 langit, Allah pun juga menciptakan 7 lapis bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, turun perintah, perkara bainahunna, di antara 7 langit dan di antara 7 bumi. Antara langit dengan langit, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, itu semuanya ada makhluknya, ada perbuatan perkara yang
Beda satu dengan yang lainnya. Begitu juga yang ada di bumi. Antara lapis 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4, 5, 6 ke 7, itu ada perkara-perkara, ya, urusan-urusan yang terjadi yang sudah diatur oleh Allah tidak sama. Nah, berbeda. Lah itu semuanya apa? Lita'lamu. Tujuannya Allah menciptakan langit dan 7 lapis, 7 tingkatannya, bumi 7 lapisnya, dan semua yang ada di antaranya, itu semuanya tujuannya Allah apa? Lita'lamu, agar kalian semuanya mengerti, mengetahui, anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwa ya, segala sesuatu itu ya, qad ahata, telah diliputi, benar-benar diliputi oleh Allah, dikelilingi dengan apa? Ilma, pengetahuannya Allah. Ya. Jadi ditunjukkan, ditampilkan oleh Allah penciptaannya, dan semua yang ada di dalamnya diketahui tanpa ada yang lepas dari pengetahuannya. Satu sebetulnya, mengumumkan kepada kita, menginfokan kepada kita kemampuannya dan detailnya pengetahuannya, tanpa ada satupun yang luput darinya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah maha mampu, Allah maha mengetahui, ya, yang mana Allah itu adalah pencipta kalian. Ya, jadi menunjukkan sekaligus apa? Wujudnya. Diciptakan langit, siapa yang menciptakan? Gak mungkin ada dengan sendirinya, apapun itu. Nah, itu menunjukkan, oh, yang menciptakan Allah. Setelah itu kita ditunjukkan, ditampilkan kemampuannya dalam menciptakan langit dan semua urusan yang terjadi, yang ada di dalamnya. Menciptakan bumi, semua yang ada di dalamnya, perkara-perkara urusan, semuanya diatur, ini yang gini, ini yang gini, semuanya. Tujuannya menginfokan pada mampu, dan mengetahui detail dengan apa yang ada, ya, di langit maupun di bumi dan di antaranya. Fahadha fadlul ilmi bih. Ini adalah kemuliaan ilmu, ya, mengetahui bihi dengan Allah, ya, mengenal Allah. Fawujudul haq subhanahu datu wa sifatu gadima azaliyah kamilah munazzaha. Ya, wujudnya Allah itu secara zat, sifat itu sudah dahulu, ya, maha dahulu, sempurna, kosong dari kekurangan. Jadi bukan baru ada Allah, sudah dari dahulu kala. Makanya, ya, disifatkan Allah itu awalun la akhiralahu, ya, pertama dan tidak ada ujungnya, ya, dan tidak ada yang mendahului Allah. Qadim, maha dahulu, tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masih wal haq hadithun naqisun. Selain Allah itu adalah baru dan memiliki kekurangan, ya. Selain Allah baru, ya, makhluk diciptakan, ya, dan ada kekurangannya, ya, ada kekurangannya. Maujud bi ijadihi ala wifqi muradih. Selain Allah itu adanya itu dengan adanya Allah, ya, bukan ada sendiri dengan muncul sendiri. Jadi keberadaannya selain Allah itu karena apa? Diwujudkan oleh Allah. Jadi adanya itu biijadihi. Adanya selain Allah itu biijadihi, dengan Allah mewujudkannya, ya. Allah mewujudkan itu pun apa? Ala wifqi muradi, sesuai dengan apa? Tujuannya dan keinginannya. Bukan, ya, dimunculkan begitu saja, enggak. Diwujudkan oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Ya.
pohon, hewan, manusia, atau yang lain sebagainya. Wujudnya itu sesuai keinginan Allah. Min malakin, daripada malaikat, wa insin, manusia, wa jinnin, jin, wa arsh, wa farsh, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi semuanya ini ada, ya, alasannya karena adanya Allah. Allah yang mewujudkannya, ya. Dan adanya ini sesuai keinginan dari Allah. Oh, ini malaikat, oh ini manusia, malaikat gini, manusia gini, ya. Kemudian ada hewan, hewan gini, ya, ada arus dan sebagainya. Semuanya itu sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pemilik rumah, pemilik tanah, ya, mau bangun rumah, dibangun, ada kamar sekian, kamar mandinya sekian, ada yang di dalam kamar, ada yang di luar kamar, modelnya kamarnya gini, kamar mandinya gini, dapurnya gini, sesuai, ya. Peletakan kamarnya di mana. Nah, seperti itu Allah kepada makhluknya. Allah yang atur. Oh, fulan ini jadi orang Indonesia. Oh, fulan ini jadi orang Eropa. Oh, fulan jadi orang Amerika. Oh, fulan jadi, ya, A, jadi B. Nanti ini, oh ini bakalnya nanti menjadi pejabat. Oh, ini jadi guru. Oh, ini jadi kiai. Oh, ini jadi, ya, wali. Itu sudah, ya, keberadaannya dengan adanya Allah, dan Allah yang mewujudkan. Nah, dan ketika wujudnya mereka itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, makhluk ini terdapat kekurangan. Terdapat kekurangan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayatul Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai para manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang atau makhluk sebelum kalian. Fa hadza fadlu ta'abbud lahu. Dan ini adalah kemuliaan at-ta'abbud, mengabdi kepadanya. Jadi ada ilmu mengetahui Allah, mengenal Allah. Yang kedua, mengabdi, menghamba kepadanya. Dalil mengetahui keberadaan Allah, ayat yang disebutkan tadi itu. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalil kita harus mengabdi kepada Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Fa'ala hadzainil faslainil ladzaini humal ilmi wa ta'abbud madarul amri kullih fi jami'i makhluqatillahi ta'ala. Nah, dengan dua perkara ini, yaitu mengenal Allah, mengetahui Allah, dan mengabdi dan beribadah kepadanya, menjadi pokok segala sesuatu, ya, di dalam apa? Makhluknya Allah. Ya, jadi intinya semuanya itu dalam makhluknya Allah adalah mengenal Allah dan mengabdi kepadanya. Ya. Wa huma illatu khalqil asya' kulliha, dan keduanya itulah alasan Allah menciptakan semuanya. Jadi alasan Allah menciptakan semuanya adalah agar mereka mengenal dan mengabdi kepadanya. Ya. Nah, itu. Ya, karena itu di dalam haditsul qudsi, ya, dikatakan kuntu kanzan makhfiya, aku ibarat sesuatu yang tersembunyi. Aku ibarat sesuatu yang tersembunyi. Lam orof, tidak dikenal, ya, karena nggak ada siapapun. Allah sendiri, nggak ada siapapun, ya, sehingga nggak ada yang mengenal. Ya, seperti barang yang tersembunyi, nggak ada yang tahu. Ya. Kemudian fa khalaqtu khalqan likai u'raf, aku ciptakan makhluk agar aku dikenal, diketahui. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan utamanya adalah mengenal Allah
mengabdi kepadanya. Nah, dengan alasan ini Allah menciptakan semua makhluknya, ya, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita bisa benar-benar mengenal Allah. Ya, darinya kita bisa mengagungkan dan memuliakan, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan semoga kita bisa benar-benar mengabdi kepadanya zahiran wa batinan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.